semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan itu. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik, makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek gitu. Nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar ya, itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya dapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga dapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda. Yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan korban, yang diterima itu yang menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansuh. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasakh atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasa mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Manansakh min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nabi. Sekali saja hari ini tok, sudah setelah itu anggap pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen, wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini, semuanya turunan orang iman.
Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam, karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zurriyataman Hamalna Ma'anu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir. Karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh. Yaitu disebut apa? Zurriyataman Hamalna Ma'anu. Itu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah Abu Jahal CS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhuri rijal di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darroh, akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafa. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau Muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman, tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darroh, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita. Bapak era sholat, anak ETPK sholat. Akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak gak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andaikan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masyhur itu ketika Nabi ngedikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum layak lamun. Mereka kafir itu karena tidak. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Enggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan, mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu,
diabaikan sehingga nggak kena kisos, pembunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhadarun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi nggak baca selesai itu. Sehingga kalau nggak ada nasaman, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan gak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir, yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasah mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya, jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali. Karena kalau tidak, Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri, juga merusak orang lain. Karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukhoh, hanya berdasar, itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir nggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablihu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kuda jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya.
Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja agak selesai nih sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau mengenali nasah mansukh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubaligh, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubaligh. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahaudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu. Sholat tuh ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat tuh gak bener, apa-apa gak bener.
Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pinggir musola. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi, akhirnya nggak bisa ditakwil tuh nggak. Wah ini sudah nggak bener ini, nggak bener. Singkat cerita santri tadi nggak kuat matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kenceng pinggir musola. Oh bapak saya tuh pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya. Kan? Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi. Gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari di dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilah. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Manusia itu makhluk yang paling enggak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja enggak soleh. Yang sedang enggak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul Fatimah. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan tuh. Pasangan tuh jangan baik-baik gak awet, kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok tidak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab manusia itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukhah amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Sesuatu yang furu'iyah. Kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai mobilnya, sudah habis. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak ambil. Wah. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Teruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal nabi apa antar nabi?
Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini. Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya? Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhab ke barat, kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak, ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak. Ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, ya nak halal untalan kan selesai, Pak. Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan yang susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang itu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul.
tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi nabi ketika menghadap ke Ka'bah, nabi juga dibilangin sama Allah, ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah bareng orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wong Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajjatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Kan Yesus mat kalah, man. Tapi tetap ra Islam, tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap di Hebron, temudi Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jare Israel yo ning Israel, mbok lah menang di. Jare ning Israel yo ning Israel, jare Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansul itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansul. Nasa mansul itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tuh. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum al-qiblati mulati kanu aliyah. Nah, kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi sholli ilal qiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat.
Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini. Yuhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya Nasa Mansur itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas saya bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya 2 budak, 2 pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, 2 pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Lah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba. Atau ibu-ibu, mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini kan di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak? Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Nah, manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini. Manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu man itu kanat mahasinhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya. Duit diambur-ambur, disekno konco ngalahno bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya. Oh, meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu istiqomah ngangkangi orang dia tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid imami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi aman yang nyuruh, berarti aman yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzalum dan jahul. Wa kanal insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhra fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak? Ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok.
Ikla hadis sokro, batu itu angkat. Yang nurut, yang goblok permanen tadi, kan langsung ngangkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Wah, tidak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh agak. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini wong. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah, sekarang masalahnya gini di fikih ini, saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'ati rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia nggak pernah ngumpuli, dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah 3 kali masa suci, 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan ya tetap harus iddah. Pemilih mana sok pinter Gusti berhubung ini pangeran buat terang gitu berhubung. Jadi Tuhan apa Pak Wari berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma zaud awal, nggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikla hadis safra berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel ndak budak yang seperti itu? Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik, pernah bilang itu gini, aksaru ahli jannah al-bulu, aki-aki penduduk swarga itu al-bulu, wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini, bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter, tapi pinternya dibuang, pura-pura goblok demi samina. Jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus, pinter dan goblok. Ya bah, ikla hadis sokhra fa inna tahta hadapan. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikla hadis sokhra, perintah ya tak angkat. Ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah li baro'atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdasnya? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad itu gaya-gaya nantok. Wong ora oleh nyembah berhala, ora oleh nyembah watu, jebule ini nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Bukan. Aku roh nak watu ya raman doroti raman fati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak berutuh. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium Hajar wis tengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas
Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan kan. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudi. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul tak tutup setelah ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini. Perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kan nilai pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini nggak masuk akal, sudah nggak usah perang ini nggak masuk akal, mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden, tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang kawan kalau jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau gak masuk akal gak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi. Anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu. Gak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah. Kan gak mau. Oh ngirit alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karena PDW, tapi tak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin. Anggap aja petualangan masa lalu. Gak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya apa-apa Mas. Tapi resikonya nak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah, hidup itu masih susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui wa huwa kurhul, enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan kasira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu nggak suka watak kamu, juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah yang nggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal. Justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ata'na. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Ikla hadis sokhro fa inna tahta adaba. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut.
Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi. Karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kalian bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi, ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ibu. Jadi kaum Nabi Ibrahim ape mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganan ditakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, iku dijejel napa? Dijejer apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejer kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid. Marani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, ape mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal itu kan itu dungane mangan Bapak mergo katene mergo akhir acara bar iku maulaya shol wasalam terus iku apa mangane metu jadi, terus dianggap dungane napa amun iya sak muni-munimu yo ngono ribet yang usah wong ra serasa debat ribet jadi sing kafir ben kafir sing Islam ben apa Islam sing kritik ben kritik ben seru dunia itu ben seru. Gak ngono ora di kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben napa nggih teng dunia ben padha seretene. Di cara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi ora niat gedeng tapi ben urip uga nyaman mbek makhluk. Ngono nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam napa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah Ta'ala. Mergo ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi mertamu gak ono mangan-mangan kesane iku kaya ora tamu. Amen mangan terus kaya tamune kelaparan. Teko-teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki candalem pembantu. Akhirnya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo dosane 20. Pemene nak duit utangan tambah akeh meneh dosane. Ya sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi, apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Malane cara pikirane Qabil kurban nganggo buahan. Ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggo wedhus, mergo dikongkon pangeran nggo wedhus. Jadi Qabil enggak realistis, malaikat repot nyembelih barang nglulangi macam-macam. Lah dhisik iku kurban sing ditampa iku ana napa? Api dari apa? Langit. Kurban sing ditampa diambil api. Tak kuluhunnar napa? Isqaraba kurbanan ukurane sing apa? Tak kuluhunnar apa? Dimakan apa? Api. Pikirannya Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir. Qabil realistis.
Sakake malaikat dadak apa nyembelih nglulangi terus bakar dadi sate klathak keribetan apa? Keribetan terus dekne buah we. Karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nak ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling wae. Jelas ya wa taraku ta'amahum inda asnam. Asnam maknane wae. Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi, ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean ya nyatane ya iya, mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok nggih monggo, wong niki bebas mawon. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, "Bener pundi Gusti? Kula mbek niku." Kowe bener elek luwe akeh. Jadi serana pengaruhe no. Faidha roja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ku ing to'am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut meto sira ma'ana sertane kita. Fanadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naduratan kelan sak peninggalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian, ngekeki salah cipta nek kono manane. Ya menapa bak? Ya apa Pak? Ya ihaman krana ngeki salah cipta lahum maring kaumihi annahu sak temni Ibrahim ya atamidu. Iku percaya sapa Ibrahim alaiha ing atase nujum. Liya atamidu supaya tetanggenan sapa ngakeh hu ing Ibrahim. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim inni sakim. Ini sak temne ingsun sakim niku lara. Ali lon tegese berpenyakitan. Saas kamu tegese bakal lara ingsun. Fatawallah mongko padha mengo mengabaikan sapa kaumuhu anu sang Ibrahim ila idihim maring hari pesta besare kaum. Mudbirina hale sing bergegas kabeh. Maknane mungkur kabeh bergegas kabeh. Faragha mongko menuju sapa Ibrahim, malah tegese nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar. Ana kiye semonane khufiyah sami. Khufyah manane sami. Ila alihatihim maring pangerane maring pangerane kaum Nabi Ibrahim. Wa ya ta aliha asnamu pira-pira berhala. Wa indahalan iku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingennya ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae, bocah kok goblok ngono. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala. Berhala kok takoki. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim malakum latantikun. Takok yo kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berhala sekaruan. Warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Jadi Ibrahim yo kacau tenan cara Nabi yo kacau. Wong karuan berhala takok, "Iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan." Takok ira jawab, ngenyek wong tuwabuk. Ibrahim sakti, jotos berhala iku pecah. Nah kowe kan tanganem sing rusak. Dadi nabi ku ya ana sektine dadi nabi ya ana napa? Ana sektine. Dadi jotos napa? Berhala tangane ora lidas sing pecah niku berhalane. Dadi nabi ku ya aneh. Dadi modele ngono iku, model-modele ngono. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faragha alaihim faragha mongko nuju Ibrahim ali mengatasi alihah durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan fakasara mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Jadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan saka batu napa? Pecah nggih anjen sakti Nabi Ibrahim. Tapi mboten tirakat teng Gunung Kawi mboten pancen asli sakti ngono. Ngono apa takoki kon didukune sapa ya Nabi kok dukun bocah sembrono. Ayas ategese ento lumaku sapa hulam mau ma'al Ibrahim wa yu'ina lan iso nulungi sapa bantu sapa hulam hu ing Ibrahim. Kila balagha sabasinin umur 7 tahun, wakila salah sa'asrota sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya.
Wa ana ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun atbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Waru yal anbiya utair ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Dadi ngipine nabi ku hak. Kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer kan. Ismail wa Ishak. Ismail wa Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya rasa mikir kok takok alasan itu. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darani ki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail. Sing jelas ora jono ono wis angel. Angel panjen apa ya? Begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak. Zabur itu hanya mauidhah. Jadi tidak ada apa? Keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Kenapa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail. Tapi rodok panjang. Mengke kula critani. Nah. Jadi nopo nggih. Ya sudah padha ra roe kok, dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak adzabih. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung Ya kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metuhi panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dzalika ing atase tabkhi. Falamma aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail wangkoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wis napa ngiringno niku napa merebahkan sapa Ibrahim Ismailil jabin maring mbot napa niki apa jenenge pilingan. Maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa? Cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Gak sopan. Gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah jadi panggilan terus pedangnya piye? Gak kena tanah. Iya, dilfang sih. Lah kok ribet to? Ganjil. Yakin ya? Oh, iku cukup. Tenahan iku. Sapi ya ngono sapi. Gak gampang ngene to. Apa buacok ngono dhuwur. Ngene gak. Tenangane kok gak meyakinkan ya. Piye? Piye sistem Mustafa sistem maju dene omongan sistem. Piye sistemnya piye? Sistem dan bahasane. Piye? Iya kan embel lebih gampang ya. Kita nyembelihin. Gak tahu dia wedhus mereka. Mbah pokoknya ning kene bayangane iku apa? Ismail itu diterlentangkan dengan apa? Pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi ora napa? Ora rebahan.
Ahu tegese napa ngrebano sapa Ibrahim ing Ismail alaihi alal jabin apa pilingan walikul insane lan iku tetep kedhe saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro benahuma kang ing antarane jabinani aljabatu utawi bathuk dadi kamane iki pilingan satu pilingan dua di antara dua ini ono napa jabah maksudnya Imam Suyuti kuwatir gak paham mulane nerangno dan kekhawatiran itu terbukti jan ora diterangno ora paham mulane dene nerangno dadi walil insan napa jabinani benahuma apa aljabah wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peristiwa iku bimina ana ing Mina wa amarra lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail ya falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal qudra al ilahiyah dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal qudra al ilahiyah ada penghalang dari qudratullah. Wana dinahu lan ngundang ingsun ing Ibrahim ayah Ibrahim kot sedaktar teman-teman sebenarnya sira aruya ing ngimpi bima tekse kelan perkara ateta kau nglakoni sira bi ing mami mas perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira aru tapi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelih lah iku wis cukup dadi gaya nyembelih iku wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih yakfi tekse cukup kang sira padha dalika mengkono-mengkono dabhu senajan ora kasil terpotong Fajumlatun adenahu iku jawab lima maring jawab ulama jawab lama bi ziyadatil wawi lan nambahi wawu walamma aslama wa tallahu lil jabin to falamma aslama wa tallahu lil jabin inna kadzalika kama jazaika nasil muhsinin li anfusi maring awak dhewe wong akeh bimtisalil amri lan nuruti perintah bi ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin to anhu saking al muhsinin. Inna hadza satamni iki dzabqa al ma'mur bi kula huwa iku al balaul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adzahiru kang zahir. Wa fataina ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al ma'mur bi dzabhi. Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal niki jelas wa huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat loro. Dadi kula waca iki, kowe aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuwa ndi? Kowe tau ngurusi KTP-ne apa? Ishak, kowe tuwa ndi? Oh, pinter wis rugen dengaran kowe kalah be rugen. Jare Mustafa tua so? Ska, jare kowe to. Lah ke tau tanggal kelahirane. Mus, Ismail ibu sapa jenenge? Hajar, nak Iska. Sarah. Ayu ndi? Ayu kafe. Dadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu ndi Hajar Sarah? Lho ora kira ora ceritane tak ceritane ya ben kowe di selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anu takdir, anu apa? Dadi Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim. Ya ayu. Menawa nak ndelok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya roh. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Dadi ora marisi ilmune tok ya napa? Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Dadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawale ditangkep mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora roh jenenge mesti. Bareng ditangkep digawa ning kerajaan mau.
ya itu yang terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu yo bodoni tapi ra bodoni. Yo bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Yo sing gawa petel. Nah, jadi sing gawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu yo cara Jawa wis dake iku sing kata zaki yang cerdas. Nak aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Dua adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek wis biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulyakno Ibrahim mergo calon IP. Muni bojo disembelih dene. Warang muni dulure mlebu kamar dikai diperlakukan khusus, Sarah ngamuk. Nabi mbodoni, nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus jare Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja nggak mau sampai 3 kali nggak mau dipaksa terus tangannya raja tadi salah itu jadi jembe jadi cacat sampai beberapa kali ngalami itu dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain saya ini istri nabimu istri kekasihmu jadi masuk pertukaran. Iku tawasule Sarah tetep nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Yo tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe Mbah Mun, Hajar ku yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ono lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sing jelas ayu kabeh terus pilihane ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, sing seneng Nabi Ibrahim, semua walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini gue Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya ndak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinnil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinnil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishaq Ismail ya Ismail enggak tekno. Ismail apa Ishak? Ketoke sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishak?
Ismail. Ismail. Iya, milih wae milih. Saiki usum kompromi. Partai sebelah wae kompromi ya, saiki usum kompromi. Ya, Ismail. Anu tengah kene. Tak debusi bidibkhin kelan sembelian bikapsin tegese sembelian azimin kang gedhe minal jannati saing swarga. Wa utai al kapsul azim iku alladzi kuwedhus qaraba kang ngurbano ing alladzi sapa habil bil ja'abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun apkoy natik ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang api. Maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi nabi sing bejo ya nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali, ini ndak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ada anak ujinakno Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok.
Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak ndonga yo krungu, wong kula nate teng tempat tembok ratapane Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah, barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah, karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ana sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan to mok ning jowo di Masjidnya Amr bin As bin sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang dulur punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non-Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa, Raono ya? Islam kabeh aja nih, meskipun gak wong pilihan dek nih. Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu, kita ikut partai Ismail saja ya, supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina, di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iskam, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama, kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama, itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan
Wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka ana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya. Jadi gampangannya ngene loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen nerangno kowe. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Lanin kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga napa? Agama. Ya wis. Lah kita wis ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Usah pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra-roh Gus ora tau mikir. Ya wis ora roh penak. Dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini kowe cerita Saridin kali Sunan Kudus men kalah. Berarti niki buyutku cah ketok ya luweh kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute iku elek. Kowe mesti ra roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek wong Yahudi, debat mbek wong Nasrani itu debatnya iku lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawabe wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." Kenapa?
Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh sewenang upal. Mergo ketok goblok e. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe mending ngene lah. Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Zufur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi iku putune Nabi Ibrahim kaya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah ndak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzalatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra ya itu. Kok ruwet banget ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kowe mlebu swarga lah spek-pekan kon. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe itu. Ora tahu kepikiran li'ilai kalimatil lah. Aku lho cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran. Milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek sida mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian. Makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan enggak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni. Atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buwanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lha bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah ketika nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot usah. Pusing aku mikir nanti. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu aja. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariya fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana
di Bani Najjar sakit. Terus kapun. Terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab. Kowe maca koyo historis Allah terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi? Saya padha ora bener ya ngono. Terus sing bener sapa sing ngalim? Wis suwe Gus nak wong ngalim bener. Ya nak ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca mbos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu. Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mulane kena dadi wali nggo anak putumu, muridmu wali, nek ora repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan piye sih. Kowe iku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak asal itu banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa pertanyaan? Terserah yang rumat apa terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina warrukai sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong to nih. Dong tenan. Ya pinter nih dadi maju le. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa jawab siapa coba? Misalnya soben terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kaku ati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak, putune dijak, mesti bener deh. Mergo wong paling kuatir nak anake mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ora ora. Lan kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo. Bojo iku sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono dhuwit sing wedok Gus.
Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis pancen sing duwe sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing grudak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru, seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak, toh nyowo coro Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, nggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melo-melo. Gak, aku Ismail ya. Dilate pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Keton nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul Aqwa iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadza finnar ora umume wong wis repot. Ora usah diterusno dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari guru besar kita Gus Ba di hari ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau uraikan dalam pengajian hari ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita bermasyarakat di lingkungan kita. Kita menjadi contoh suri teladan untuk masyarakat di lingkungan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mengikuti pengajian ini melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.